Ada cerita, ada seorang pemuda namanya Mubarok. Mubarok ini bocah pintar, jujur, tapi nganggur. Pintar, jujur, nganggur, nggak punya pekerjaan. Iki para jomblo-jomblo itu. Aku hidupku hanya pengen cukup saja, cukup melihat senyumnya aku bahagia. Rungokno sing jomblo-jomblo ini. Ada seorang pemuda namanya Mubarok. Ini bocah pintar tapi nganggur. Dia mencari pekerjaan. Lah, ketemu dengan seorang juragan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur. Dia ketemu pemilik kebun anggur. Maka kemudian dia ngelamar pekerjaan. Ketika ngelamar pekerjaan ditanya, Mubarok, isomu apa? Saya nganggur. Kamu pengen ngapain? Pengen cari pekerjaan. Apa yang pengen kamu kerjakan? Apapun saya manut, Pak Juragan. Akhirnya benar, dikasihlah pekerjaan. Apa pekerjaan yang diberikan oleh juragan ini kepada Mubarok? Penjaga kebun anggur. Saya pengen mengatakan bagaimana kemudian pemuda-pemuda itu yang menjaga kehormatan dirinya, yang betul-betul jujur, menjaga untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Saya cerita dari Mubarok ini. Ayo teman-temanku jomblo atau siapapun Anda, kita dengarkan cerita Mubarok ini. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, Mubarok ini menjaga kebun anggur ini. Ketika beberapa tahun kemudian, juragannya datang ke tempatnya Mubarok. Mubarok, kamu sudah kerja di sini berapa tahun? Sudah lama, juragan. Coba kalau kamu sudah lama, saya pengen ngetes kamu. Tolong carikan saya anggur yang manis rasanya. Manis rasanya. Kemudian apa? Dijawab oleh Mubarok dengan cara mencari anggur yang manis rasanya. Kesana kemari Mubarok mencari anggur yang manis, akhirnya mendapatkan anggur, diberikan kepada juragannya. Juragan, ini anggurnya sudah ketemu, silakan dinikmati. Begitu dimakan oleh juragannya, anggur yang diberikan oleh Mubarok itu pahit rasanya, kecut rasanya. Juragannya bilang, Mubarok, kamu salah, ini kecut, anggurnya tolong diganti yang lain. Akhirnya Mubarok cari anggur lagi, dikasih kepada juragannya, ternyata tetap kecut. Cari lagi, dikasih kepada juragannya, tetap kecut. Akhirnya juragannya kan penasaran. Hei Mubarok, kowe iki kerja karo aku pirang-pirang tahun jaga kebun anggur. Masa kamu tidak bisa membedakan anggur yang manis dan anggur yang kecut? Apa jawaban Mubarok? Mohon maaf, juragan. Kenapa saya tidak bisa memilihkan Anda anggur yang manis? Saya dapatnya anggur yang kecut. Kenapa saya tidak bisa membedakan antara anggur yang manis dan anggur yang kecut? Apa jawaban Mubarok? Karena selama ini Anda memerintahkan saya untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. Ya Allah, spesialis saya kerja sekian tahun di kebun anggur, tidak pernah merasakan anggur, karena dia merasa diperintah oleh majikannya untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur. Rungokno kupingmu, jajal. Iso awakmu kaya ngono, aku barangkali ra iso. Iki lho Mubarok, Masya Allah. Kerja bertahun-tahun tidak pernah makan anggurnya. Ya Allah. Kenapa? Karena dia merasa selama ini dia diperintah untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. Maka kemudian apa? Karena kejujuran Mubarok ini, dia diangkat sebagai anak mantu oleh juragan anggur ini. Maka makan yang halal itu menjadi penting. Mubarok tiap hari melihat anggur, tapi dia ingat perintah dari juragannya itu untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur. Maka oleh Mubarok tidak dimakan. Jajal awake dhewe. Alah ibu-ibu rewang ini tanggane mantu rewang. Sing duwe omah urung mangan. Alah sing rewang wis wareg tak kandhani. Wis wareg. Ini betapa pentingnya kita menjaga asupan gizi kita ini agar senantiasa halal, tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram.
Karena makanan halal, kata Rasulullah, itu akan membuat agamanya menjadi jernih, hatinya menjadi lembut, dan doa-doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ngiri saya dengan Mubarak. Saya pun barangkali belum tentu bisa seperti Mubarak. Belum tentu bisa seperti Mubarak. Tetapi kita dikasih contoh bagaimana kemudian Mubarak menjaga kehormatan dirinya sampai akhirnya dia dinikahkan dengan anak juragannya, sehingga kemudian Mubarak dan istrinya ini melahirkan seorang pemuda yang luar biasa, namanya Abdullah bin Mubarak, anaknya alim alamah. Maka kamu orang tua pengen anak-anaknya ini menjadi anak yang luar biasa, salah satu caranya adalah tolong berikan kepada anakmu rizki yang halal, sebagaimana pesannya Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.